Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan yang mulia ini kita akan memulai pelajaran kita, yaitu kajian kita tentang mempelajari tauhid, di mana tauhid ini sangat penting dalam kehidupan kita. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita pada pelajaran pertama dari semester kedua, yaitu tentang syahadat an la ilaha illallah. Apa itu syahadat an la ilaha illallah? Insyaallah akan kita jelaskan secara ringkas dan mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, arkanul Islam khamsah. Rukun Islam itu ada 5. Syahadatun an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa shaumu ramadan wa hajju baitullahi al-haram. Persaksian bahwa tidak ada sesembahan yang diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa pada bulan Ramadan, dan berhaji ke Baitullah al-Haram. Fadalilu syahadah, dalil tentang rukun Islam salah satu syahadat, yaitu qauluhu ta'ala, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah menyatakan bahwasanya tidak ada sesembahan yang diibadahi dengan benar melainkan Dia yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga yang menyatakan demikian. Tidak ada sesembahan yang diibadahi dengan benar melainkan Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Kemudian wa ma'naha la ma'buda bihaqqin illallah la ilaha nafian jami'a ma yu'badu min dunillah illallah musbitan al-ibadatillah wahdah la syarika lahu fi ibadati. Dan maknanya adalah tidak ada sesembahan yang diibadahi dengan benar kecuali Allah. La ilaha memberikan makna peniadaan atau kebenaran seluruh yang disembah selain Allah. Ini membantah kekeliruan di mana kebanyakan orang-orang memaknai syahadat la ilaha illallah itu hanya sekedar tiada Tuhan selain Allah. Nah, ini nanti insyaallah akan dijelaskan kenapa itu sesuatu yang batil, sesuatu yang kurang sempurna di dalam mengartikan makna syahadat la ilaha illallah. Sedangkan illallah bermakna menetapkan peribadatan untuk Allah saja, yang tidak ada sekutu baginya dalam peribadatan, sebagaimana tidak ada sekutu baginya dalam kerajaannya. Wa tafsiruha alladhi yuwaddihuha qawluhu ta'ala wa idza qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'ala kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Wa qawluhu qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu asyhadu bi anna muslimun.
Dan tafsir yang menjelaskan maknanya adalah firman Allah, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah, aku berlepas diri. Jadi ini ada penetapan dan ada penafian. Sesungguhnya aku berlepas daripada apa yang kalian sembah kecuali Dia yang telah menciptakanku, karena sungguhnya Dialah yang Maha memberi hidayah kepadaku, dan beliau menjadikan kalimat tauhid itu sebagai kalimat yang kekal pada keturunannya supaya mereka kembali kepada kalimat tauhid itu. Dan juga firman Allah Ta'ala, hai ahli kitab, marilah berpegang kepada suatu kalimat ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dan kalian, bahwa kita tidak menyembah kecuali Allah dan kita tidak mempersekutukan Dia dengan sesuatu pun, dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai sesembahan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwasanya kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Imran ayat yang ke-16 64. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ini sedikit penjelasan bahwa mengartikan, menerjemahkan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, ini perlu diperbaiki, dikoreksi supaya nanti tidak salah di dalam pemahamannya. Dan juga ini sedikit penjelasan kenapa perlu diperhatikan supaya kita nanti jangan salah di dalam memaknai syahadat la ilaha illallah. Ada beberapa maksud lain atau tafsiran lain tentang la ilaha illallah. Makna ini ukhra batilatun, yaitu ada makna lain tentang la ilaha illallah itu yang batil, yang diantaranya la ma'budun illallah, tidak ada sembahan kecuali Allah. Wa hadza batilun li anna ma'nahu, ini termasuk batil dikarenakan maknanya anna kulla ma'budun bihaqqin aw batilun huwallah. Kenapa ini salah, batil di dalam pemahamannya? Karena seluruh yang disembah diibadahi dengan benar, baik yang benar diibadahi maupun yang batil, itu termasuk Allah. Nah, ini tasbiran pertama yang batil ya. Kemudian yang kedua, la khaliqa illallah, tidak ada pencipta kecuali Allah. Ini juga salah, batil, dikarenakan apa? Wa hadza juz'u min ma'naha lakin laisa huwal maqsud izlaw kana huwa ma'na la ilaha illallah alima hasal niza' baina Nabi sallallahu alaihi wasallam baina qaumihi li'annahum yuqirruna bihadza. Dan ini bagian dari maknanya adalah bagian dari makna yang di atas tadi, akan tapi ini bukan dia yang maksudnya. Nah, jika sebab seandainya ada makna ini la ilaha illallah, maka tidak ada terjadi perselisihan antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaumnya, dikarenakan mereka menetapkan ini, tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Berarti baik ada yang berhak disembah maupun yang batil itu melainkan Dia Allah Subhanahu wa taala. Kalau seperti ini maknanya, maka Nabi tidak memerangi kaumnya, tidak mendakwahi kaumnya. Itu makna yang kedua yang keliru di dalam memahami makna syahadat la ilaha illallah. Dan ada makna yang ketiga, la hakimiyah illallah. Tidak ada hukuman kecuali hukum milik Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza aidan juz'u min ma'naha lakinnahu la yakfi wa laysa huwal maqsud. Ini juga termasuk bagian yang keliru, termasuk bagian dari maknanya, akan tapi dia bukanlah menafikan. Dia tidak menafikan dan juga bukanlah maksud di sini. Izlau ufarridullah bil hakimiyah lakinna ubida ghairuhu lama hasal tauhid. Sebab jika seandainya mentauhidkan Allah dengan hukum, akan tetapi diibadahi selainnya, maka sungguh tidaklah akan terjadi tauhid. Ini makna yang ketiga yang keliru di dalam menerjemahkan atau memaksudkan syahadat la ilaha illallah.
Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ini salah satu pentingnya kita untuk memahami tauhid dan mengartikan bagaimana memaknainya dengan benar supaya kita tidak keliru di dalam maknanya. Ini sedikit juga mengulang yang penjelasan di buku, yaitu arkaniha, rukun syahadat la ilaha illallah itu ada dua ruknani, ada dua. Nafyun la ilaha, nafi meniadakan, yaitu antamfi an ibadah an kulli ma yu'badu min dunillah, bahwasanya engkau menafikan ibadah dari seluruh apa yang disembah selain Allah. Kita nafikan seluruh apa yang disembah selain Allah. Kemudian yang kedua, isbatun illallah, menetapkan kecuali Allah, antus bital ibadatillah wahdah la syarikalah, bahwasanya engkau menetapkan ibadah hanya kepada Allah saja dan tidak ada sekutu baginya. Ad-dalilu qaulu ta'ala faman yakfur bit-taghut, barang siapa yang kafir kepada taghut, haza nafyun, ini menafikan, mengkafirkan arti menafikan. Wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah, haza isbatun, ini menetapkan. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka dia telah berpegang teguh dengan tali yang kuat. Qauluhu, dan juga firman Allah, wa idza qala ibrahimu li abihi wa qaumi innani bara'um mimma ta'budun. Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, sungguhnya aku berlepas diri. Berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Haza nafyun, ini menafikan. Ini menafikan apa yang disembah selain Allah. Illallazi fatarani, kecuali yang telah menciptakanku, yaitu Allah. Jadi menerjemahkan syahadat la ilaha illallah, banyak dalil di dalam Al-Quran, itu ada dua rukun. Pertama, menafikan seluruh apa yang sembah selain Allah, dan yang kedua, menetapkan hanya Allah yang disembah. Haza isbatun fa innahu sayahdin, maka sungguh dia telah menetapkan akan mendapatkan petunjuk. Mata yanfa'u al-insanu qawluhu la ilaha illallah, kapan bermanfaatnya seorang insan itu ketika mengucapkan la ilaha illallah. Jadi begitu banyak orang mengucapkan la ilaha illallah, tahlil, misalkan tahlilan dan lain sebagainya, kan, tetapi tidak memberi makna, tidak memberi manfaat kepadanya apa-apa, kecuali hanya bacaan sekedar aja, tidak mengilmui apa yang dia telah ucapkan. Padahal di dalam Al-Quran kita diperintah fa'lam annahu la ilaha illallah, maka ketahuilah bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita disuruh mengilmui, mencari ilmu, mencari makna la ilaha illallah yang sebenarnya, supaya bermanfaat. Kapan bermanfaat seorang insan? Ketika mengucapkan la ilaha illallah, iza arafa makna, ketika dia mengetahui maknanya, tahu, paham dia apa yang dia ucapkan. Kemudian yang kedua, wa amila bimaqtadaha wa huwa tarka ibadati ma siwallah wa ibadatullahi wahdah. Yang kedua, dia beramal dengan tuntutannya, beramal dengan apa yang diperintahkan, dan ini meninggalkan ibadah apa yang selain Allah dan beribadah hanya kepada Allah saja. Nah, ini sedikit penjelasan tentang mana syahadat la ilaha illallah. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk kita dan memberi motivasi untuk kita senantiasa mengkaji terus tentang syahadat la ilaha illallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.